Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Ananda Pratama. Saya dari kelas 10 TABB SMK Ibnu Khaldun. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu cerita hikayat Sa'ijan dan Ikan Toda. Menurut Sahibul Hikayat, sebermula ada seseorang datu yang sakti mandraguna yang sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datuk Mambrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Pada siang dan malam ia bersamadi di batu karang. Di antara percikan bui, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan, ia memohon kepada Sang Pencipta agar ia diberi sebuah pulau, yaitu pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Hatta ketika laut sedang tenang, seekor ikan besar pun tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datuk Mambrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu pun terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu pun menyerang lagi. Dengan demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan sangat tajam. Seakan prajurit siap tempur, pada saat serangannya yang terakhir, ikan itu pun terpelanting jatuh, persis saat Datuk Mambrur membuka matanya. Ucap, "Hai ikan, apa maksudmu mengganggu samadiku?" "Ikan, apa kamu?" "Aku Ikan Toda, Raja Ikan Toda yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami pun terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sangat sakti, Datuk Mambrur." "Aku takluk," katanya mengap-mengap. Matanya berkedip-kedip menahan sakit. Tubuhnya pun terjepit di sela-sela kerang tajam. "Jadi itu rakyatmu?" Datuk Mambrur menunjukkan ribuan ikan yang mengepung karang. "Ya Datuk, tapi sebelumnya menyerangmu tadi kami telah bersepakat. Jika kalah, aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun dari perintahmu. Datuk, tolonglah aku, obati luka-lukaku, dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa saja mati. Atas nama rakyatku, aku pun berjanji akan mengabdi padamu, bila engkau menolongku." Raja Ikan Toda menggiba-giba, seolah sulit bernapas, insangnya membuka dan menutup. "Baiklah," Datuk Mambrur berdiri, "sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya." Datuk ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata itu dilayani ikan duyung dan gurita. Ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. Tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku dan nanti." Lalu Datuk Mambrur menceritakan yang maksud bertapanya selama ini. "Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud." "Aku akan bersumpah," jawab Raja Ikan Toda. Datuk Mambrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Toda akan memenuhi sumpahnya itu. "Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian terlebih dahulu. Sejak sekarang kita harus saijan, seiring sejalan, seia sekata, sampai ke anak-anak cucu kita nanti. Kita harus rakat mufakat, bantu membantu, bahu membantu. Setuju?" "Setuju, Datuk," sahut Raja Ikan Toda yang tergolek lemah. Ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Datuk Mambrur pun tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja Ikan Toda dari jepitan karang, lalu diusapnya lembut. Ajaib, dalam sekejap darah dan luka sekujur tubuh Raja Ikan Toda itu mengering. Kulitnya yang licin kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ikan itu pun menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang, Datuk Mambrur pun mengangkat Raja Ikan Toda itu, mengembalikannya ke laut.
Ribuan ikan yang tadi mengepung ia kini berenang mengerumuninya, melompat-lompat bersukaria. "Saijan!" seru Raja Ikan Todak sambil melompat di permukaan laut. "Saijan!" sahut Data Mambrot. Sebelumnya tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datuk Mambur pun dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari lautan. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu pun terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama, permukaan daratan itu pun kian tampak naik dan terus naik. Lalu seluruhnya pun timbul ke permukaan, di mana permukaan itu ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, "Saijan, Saijan, Saijan!" Datu Mambrot tercengang di karang petapaannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya pun tampak subur, pulau yang makmur. Datu Mambrot senang dan sangat gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya kelak nanti telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebuah hikmahnya, kata Saijan dan Ikan Todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.